Greetings world. We are anonymous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang itu part 2 ya guys. Jadi di part 2 ini kita akan bagaimana ini dilakukan. Bagaimana ini dilakukan proses melakukan peretasan sistem terutama dengan cara ilegal dan etis, membutuhkan perencanaan yang cermat dan kepatuhan terhadap pendekatan yang sistematis. Berikut ini saya akan bahas bagaimana peretasan sistem biasanya dilakukan. Nah, yang pertama, peretasan sistem biasanya dilakukan oleh perencanaan dan pengintaian, mengumpulkan suatu informasi. Dalam fase perencanaan dan pengintaian peretasan sistem, tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang sistem atau jaringan target. Langkah ini penting untuk memahami arsitektur sistem, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan merencanakan pendekatan peretasan. Selama fase ini, peretasan terlibat dalam aktivitas menentukan ruang lingkup latihan peretas. Mereka menentukan sistem target spesifik jaringan atau aplikasi yang akan dikenakan. Upaya peretasan ini menetapkan batasan dan tujuan yang jelas untuk latihan. Yang kedua yaitu memahami arsitektur peretas, menganalisis struktur sistem target termasuk tata letak jaringan, komponen, perangkat keras, aplikasi, perangkat lunak, dan interkoneksi. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi titik masuk potensial atau tautan lemah di dalam sistem. Yang ketiga yaitu melakukan pengintaian. Peretas mengumpulkan informasi tambahan tentang target melalui berbagai metode. Ini mungkin termasuk menggunakan mesin pencari, menjelajahi forum publik atau situs website yang terkait dengan sistem target, atau menggunakan alat khusus yang mengumpulkan informasi pasif. Yang keempat yaitu mengidentifikasi vektor serangan potensial. Dengan mempelajari sistem target, peretasan mulai mengidentifikasi potensi kerentanan atau kelemahan yang dapat dieksploitasi. Mereka mungkin memperhatikan kerentanan yang Anda ketahui terkait dengan versi perangkat lunak tertentu, kesalahan konfigurasi, atau jebakan keamanan umum. Yang kelima yaitu menilai langkah-langkah keamanan yang ada. Peretasan juga mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang ada seperti firewall, sistem deteksi intrusi, atau kontrol akses untuk memahami tingkat perlindungan yang diterapkan oleh sistem target. Penilaian ini membantu mereka merencanakan potensi teknik bypass atau penghindaran. Gitu.
Eh, yang kedua yaitu yang kedua tadi yang ke satu perencanaan dan mengindayakan pengumpulan data. Yang kedua itu pemindaian dan pecahan mengumpulkan informasi terperinci. Dalam fase pemindaian dan pemecahan, peretasan sistem peretasan menggali lebih dalam sistem target untuk mengumpulkan informasi yang lebih terperinci. Fase ini melibatkan memeriksa aktif sistem target dan jaringan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan port terbuka dan layanan. Dalam fase ini, peretasan melakukan aktivitas yang seperti yang pertama yaitu pemindaian port. Pemindaian port meretas menggunakan alat khusus untuk memindahkan jaringan sistem target untuk mencari port yang terbuka. Ini memberikan informasi tentang layanan mana yang berjalan dan dapat membantu mengidentifikasi titik masuk potensial. Dan yang kedua yaitu memecahkan layanan. Setelah port terbuka diidentifikasi, peretas selanjut menyelidiki layanan yang berjalan di port tersebut untuk mengumpulkan informasi terperinci. Mereka mungkin berusaha menentukan versi layanan, konfigurasi perangkat lunak, dan kerentanan apapun yang diketahui terkait dengan layanan tersebut. Yang ketiga yaitu pemindaian kerentanan. Peretas menggunakan alat pemindaian kerentanan untuk secara otomatis mengidentifikasi potensi kelemahan atau kerentanan dalam sistem target. Alat ini membandingkan konfigurasi sistem dan versi perangkat lunak yang diinstal dengan database kerentanan yang diketahui. Yang keempat itu yaitu perebutan spanduk. Peretas berupaya mengambil spanduk atau informasi tentang layanan tertentu yang berjalan di port terbuka. Ini dapat memberikan detail berharga tentang versi layanan, jenis server, atau informasi khusus sistem lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi potensi eksploitasi. Yang kelima yaitu sniffing jaringan. Sniffing jaringan, peretas dapat menggunakan alat sniffing jaringan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengamati paket data yang pertukaran antar perangkat di jaringan, berpotensi mengungkapkan informasi sensitif, mekanisme autentikasi yang lemah, atau kelemahan keamanan lainnya. Gitu. Nah, sekarang membahas yang ketiga yaitu analisis kerentanan mengidentifikasi kelemahan. Analisis kerentanan mengidentifikasi kelemahan. Pada fase analisis kerentanan peretasan sistem, peretasan fokus pada identifikasi kelemahan dan kerentanan spesifik dalam sistem target. Fase ini melibatkan memeriksa menyeluruh terhadap komponen sistem perangkat lunak dan konfigurasi untuk mengidentifikasi potensi titik eksploitasi. Nah, selama fase ini, peretas melakukan aktivitas apa aja sih? Yang pertama yaitu meneliti kerentanan yang diketahui. Peretas melakukan peneliti ekstensif pada perangkat lunak, sistem target, sistem operasi, dan komponen lainnya
untuk mengidentifikasi kerentanan yang diketahui terkait dengannya. Mereka mengacu pada database kerentanan, penasihat keamanan, dan mengeksploitasi repositori untuk mengumpulkan informasi tentang kerentanan yang ada. Yang kedua yaitu menganalisis versi perangkat lunak. Dengan mengidentifikasi versi perangkat lunak yang digunakan dalam sistem target, peretas dapat menentukan apakah ada kerentanan yang diketahui terkait dengan versi tersebut. Perangkat lunak yang kadaluarsa, perangkat lunak juga bisa kadaluarsa atau belum ditambah seringkali memiliki kerentanan yang diketahui publik yang dapat dieksploitasi. Dan yang selanjutnya yaitu meneliti konfigurasi. Peretas dengan cermat memeriksa konfigurasi sistem, termasuk pengaturan yang terkait dengan kontrol akses, izin pengguna, konfigurasi jaringan, dan atau firewall. Kesalahan konfigurasi atau pengaturan yang lemah pada menimbulkan kerentanan yang dapat dieksploitasi. Yang selanjutnya yaitu tinjauan kode manual. Dalam beberapa kasus, peretas dapat melakukan tinjauan manual terhadap kode sumber sistem atau aplikasi khusus untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan atau kerentanan logika yang mungkin tidak terlihat. Ini membutuhkan keahlian dalam bahasa pemrograman dan memahami perangkat pengkodean yang umum. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu eksploitasi mendapatkan akses yang tidak sah. Nah, dalam fase ini meretas melakukan aktivitas seperti apa? Nah, memilih exploit yang sesuai berdasarkan kerentanan yang diidentifikasi. Selama fase analisis kerentanan, peretas memilih exploit atau teknik yang paling cocok untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Ini dapat melibatkan penggunaan kode exploit yang sudah ada sebelumnya, skrip khusus atau alat khusus yang dirancang untuk kerentanan tertentu. Yang kedua yaitu membuat dan mengirimkan muatan. Peretas membuat muatan yang merupakan potongan kode atau perintah berbahaya yang disesuaikan dengan eksploitasi yang dipilih. Muatan ini dirancang untuk memanfaatkan kerentanan dan menjalankan tindakan tertentu pada sistem target seperti mendapatkan akses jarak jauh, menjalankan perintah, atau memasang pintu belakang. Yang ketiga yaitu menjalankan eksploitasi. Merantas meluncurkan exploit terhadap sistem target, mencoba mengeksploitasi kerentanan yang teridentifikasi. Eksploitasi mungkin melibatkan mengirimkan input yang dibuat menavigasi lalu lintas jaringan, menyuntikkan kode berbahaya, atau mengelabui sistem agar menjalankan perintah yang tidak sah.
Yang keempat yaitu mendapatkan akses tidak sah. Jika exploit berhasil, meretas mendapatkan akses tidak sah ke sistem target. Akses ini dapat memberi mereka berbagai tingkat kontrol, mulai dari akses tingkat pengguna hingga hak administratif atau bahkan akses root tergantung pada kerentanan yang ekualitasi dan konfigurasi keamanan sistem. Yang kelima yaitu melewati tindakan keamanan. Dalam beberapa kasus peretasan mungkin menghadapi tindakan keamanan tambahan seperti Prevail sistem deteksi intrusi yang atau IDS atau kontrol akses. Mereka mungkin menggunakan teknik menghindaran untuk memintas atau menghindari langkah-langkah keamanan ini yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan akses tidak sah mereka tanpa memicu alarm atau menimbulkan kecurigaan. Nah, kita akan ke judul yang baru, yaitu teknik peretasan sistem umum. Teknik peretasan sistem umum. Peretasan sistem mencakup berbagai teknik yang digunakan peretas untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Berikut komputer adalah beberapa teknik peretasan sistem yang umum. Yang pertama yaitu memecahkan kata sandi. Peretas berupaya menemukan atau bisa menebak kata sandi untuk mendapatkan akses ke akun pengguna. Ke akun pengguna, mereka mungkin penggunaan serangan brute force, serangan kamus atau serangan meja pelangi, atau untuk secara sistematis mencoba kombinasi kata sandi yang berbeda sampai mereka menemukan yang benar. Yang kedua yaitu rekayasa sosial. Teknik ini melibatkan manipulasi individu untuk mengungkapkan informasi sensitif atau memberikan akses peretas. Dapat menggunakan taktik psikologis, penipuan atau peniruan identitas untuk mengelabui penggunaan agar membocorkan kata sandi, detail akun, atau informasi rahasia lainnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan kerentanan perangkat lunak. Peretas mencari kelemahan dalam aplikasi perangkat lunak, sistem operasi, atau protokol jaringan. Mereka mengeksploitasi kerentanan ini dapat menyuntikkan kode berbahaya, memanfaatkan luapan buffer, atau mengeksploitasi perangkat lunak yang tidak terkonfigurasi atau tidak terkonfigurasi dengan baik. Yang selanjutnya yang keempat yaitu network eavesdropping. Peretas mencegat dan memantau komunikasi jaringan untuk menangkap informasi sensitif. Mereka mungkin menggunakan alat seperti packet sniper atau penganalisa jaringan untuk mencegat
atau menganalisis paket data berpotensi penangkapan nama pengguna, kata sandi, atau informasi rahasia lainnya yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kelima yaitu scale ejection. Teknik ini menargetkan aplikasi website yang menggunakan database peretasan mengeksploitasi input pengguna yang divalidasi dengan buruk untuk menyuntikkan pernyataan scale berbahaya berpotensi mendapatkan akses di dasar ke database, memanipulasi data atau mengekstraksi informasi sensitif. Nah, yang selanjutnya yaitu eksekusi kode jarak jauh. Peretasan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak atau sistem untuk mengeksekusi kode berbahaya dari jarak jauh dengan memanfaatkan buffer overflows, injeksi perintah atau praktik pengkodean yang tidak aman. Mereka dapat menjalankan perintah sewenang-wenang atau mendapatkan kendali atau sistem yang diketargetkan. Yang kedelapan yaitu instalis pintu belakang. Nah, instalis pintu belakang peretasan dapat mencoba memasang pintu belakang pada sistem yang disusupi. Pintu belakang ini menyediakan titik masuk rahasia untuk akses di masa mendatang, memungkinkan peretas mendapatkan kembali kendali meskipun akses awal mereka tidak ditemukan dan ditutup. Serangan yang kesembilannya itu serangan phishing. Phishing melibatkan pengiriman email penipuan pesan atau situs web yang meniru identitas yang sah untuk mengelabui penggunaan agar mengungkapkan informasi sensitif. Peretas menggunakan teknik rekayasa sosial untuk manipulasi pengguna agar memberikan kata sandi, detail kartu kredit, atau data rahasia lainnya. Serangan phishing. Dalam beberapa kasus peretasan dapat secara phishing mengakses sistem komputer dan infrastruktur jaringan untuk masuk tanpa izin. Ini bisa melibatkan pencurian perangkat keras, merusakkan perangkat, atau mengeksploitasi kerentanan keamanan fisik. Nah, alat yang digunakan dalam proses peretasan sistem yaitu yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dan pengintaian, yaitu yang pertama yaitu Nmap, yang kedua Shodan, yang ketiga Maltego, yang keempat yaitu pemanin, yang kelima pengintaian. Yang kedua yaitu pemindaian dan pencacahan. Yang pertama yaitu pemindaian dan pencacahan. Yang pertama yaitu Nessus, yang kedua OpenPass, yang ketiga Nikto, yang keempat Dear Booster, yang kelima pemindaian Omicron. Yang ketiga yaitu analisis kerentanan. Yang pertama manajemen kerentanan QoS, yang kedua yaitu Nextpoint, yang ketiga yaitu Nessus, yang keempat OpenPass, yang kelima yaitu Retina, yang keempat eksploitasi. Yang pertama kerangka Metasploit, yang kedua bersendawa Soid, yang ketiga yaitu Petascale, yang keempat perangkat rekayasa sosial, bisa disingkat SET. Yang kelima dampak inti, eskalasi hak istimewa. Saran yang pertama saran eksploitasi Windows, yang kedua mimikatse, yang ketiga powersploit, yang keempat saran eksploitasi Linux, yang kelima yaitu berakar.
Nah, latihan peratasan sistem. Latihan peratasan sistem juga bisa disebut dengan tantangan, tantangan tangkap bendera. Bisa disebut dengan CTP. Adalah skenario praktis yang dirancang untuk mensimulasikan situasi peratasan dunia nyata. Mereka memberikan kesempatan bagi individu menguji meningkatkan keterampilan meratas mereka dalam lingkungan yang terkendali dan legal. Latihan-latihan ini bisa melibatkan menemukan dan mengeksploitasi kerentanan di berbagai sistem atau jaringan komputer. Latihan pertama peratasan etis, peratasan sistem berisi latihan yaitu eh, saya hanya 3 poin saja untuk latihan. Yang pertama, mengekstrak kata sandi administrator menggunakan LCP. Yang kedua, menyembunyikan file menggunakan aliran NTFS. Temukan file tersembunyi menggunakan ADS file. Nah, gitu. Dan lain-lainnya masih ada ya, guys. Nah, sekarang tindakan pencegahan manusia terhadap peretasan sistem. Nah, yang pertama yaitu berhati-hati saat memasuki ruang obrolan atau berurusan dengan penggunaan ruangan obrolan online seperti aplikasi ruang obrolan misalnya WhatsApp GB, WhatsApp MB yang kayak gitu ya guys. Itu WhatsApp GB atau MB itu tidak resmi dari pihak Meta. Itu aplikasi ilegal, disebut aplikasi dengan ilegal. Yang kedua yaitu terus periksa keakuratan akun pribadi. Nah, seperti akun Facebook, Instagram, akun Gmail. Nah, yang kayak gitu. Yang ketiga, tangani permintaan teman dari situs jaringan sosial online dan email dengan hati-hati. Nah, jangan yang keempat yaitu jangan buka atau klik email yang tidak perlu dari orang asing atau mengirim yang tidak dikenal. Nah, biasanya email-email kayak gini itu seperti lowongan kerja, ada juga surat undangan kayak gitulah. Ya, guys, itu cara mencegah manusia terhadap peretasan sistem. Segitu dulu dari part 2 ya guys. Part 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.